Halo, jumpa lagi para petani muda dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan mengulas tentang bagaimana meningkatkan pendapatan di kebun kopi yang kita budidayakan. Nah, seperti dalam video ini adalah contoh di kebun kami, kebun kopi yang berada di wilayah Jawa Tengah, berada di elevasi lahan kurang lebih 300 meter di atas permukaan laut, dan kecenderungannya adalah tidak cocok untuk kopi jenis Robusta maupun Arabica dan jenis lainnya. Namun kami merekayasa kebun kami dengan memberikan naungan-naungan yang cukup sehingga kopi Robusta yang kami budidayakan bisa tumbuh dan memiliki produktivitas yang cukup. Nah, namun seperti yang Anda ketahui, kopi memiliki biaya operasional yang sangat tinggi. Baik perawatan maupun pemupukan juga sangat tinggi. Kadangkala petani banyak yang mengalami kerugian saat membudidayakan kopi karena hal-hal tersebut. Nah, kami memiliki cara agar ada pendapatan yang lebih atau cukuplah minimal untuk menunjang operasional selama menunggu kopi bisa panen. Nah, di kebun kami kombinasikan dengan kencur seperti yang Anda lihat, dengan tujuan ya sebetulnya mengoptimalkan lahan yang tersisa atau di sela-sela pohon kopi saja. Toh pohon kopi butuh perawatan pembersihan di bawah lahan, di bawah tajuk daun harus bersih dari gulma dan pemupukan yang berkala. Nah, makanya hal itu kami manfaatkan untuk menanam empon-empon di sini, kencur dan jahe. Jadi sekaligus merawat kopi sambil merawat kencur. Nanti hasil dari penjualan kencur yang juga periodenya 1 tahun itu bisa menjadi maksud kami hasilnya bisa untuk menutup biaya operasional maupun biaya pupuk untuk kopi itu sendiri. Nah, banyak yang berteori bahwa kencur ya harus kencur sendiri, kopi ya kopi sendiri, tidak bisa diganggu dengan komoditas tanaman lainnya. Namun hal ini saya rasa ya kurang pas ya. Buktinya di kebun kami dengan kombinasi seperti ini tetap bisa berhasil keduanya, walaupun kencurnya tidak optimal karena kencur biasanya 1:5 ya, nanam 1 kilo itu minimal panen 5 kilo. Di kebun kami alhamdulillah berturut-turut selama beberapa tahun ini, tiap tahun itu bisa mencapai 1:4, bahkan 1:5 juga pernah. Tergantung dari pemupukan dan perawatan kita. Kembali lagi ke tujuan awal, karena kita sudah punya kebun kopi, ya kita optimalkan dengan memanfaatkan lahan yang tersisa. Sambil nanti daun tua untuk mendapatkan sinar matahari yang bagus ketika musim hujan dan nanti masuk musim kemarau.
tumbuh semian, lalu buahnya juga sehat. Ini buah seperti ini. Ini memanfaatkan. Nah, apa sih kelemahan dan keunggulan atau dengan metode ini? Kelemahannya ya tambah ruwet saja, karena kencur itu butuh membersihkan rumput yang secara rutin, minimal tuh ya setiap bulan, terutama di musim penghujan tuh malah hampir 3 minggu sekali membersihkan rumput. Tapi ini kan menjadikan kopi juga menjadi lebih baik karena lebih sehat, dan drainase maupun sanitasinya juga cukup. Lalu keunggulannya ya kita dapat income double dari kencur dan kopi sebetulnya. Nah, nanti bisa dilihat di video ini selengkapnya hasilnya seperti apa sih kopinya dan kencurnya juga. Untuk kopi yang ideal, maka di saat menjelang akhir atau pertengahan musim penghujan itu sebaiknya daun-daun tua yang ada di buah kopi yang sudah besar itu segera dibuang. Kita bantu untuk segera hilang dari pohon, karena untuk mengurangi terserapnya nutrisi pada daun-daun tua tersebut, sekaligus memberikan sinar matahari yang cukup untuk masuk pada ranting dan cabang serta buah kopi, sehingga pohon kopi menjadi sehat serta buahnya juga tidak menjadi sarang semut atau serangga lainnya. Ini juga untuk membantu supaya terhindarnya dari serangga-serangga ataupun jamur pada pohon kopi. Nah, seperti yang saya lakukan ini memang sedikit membuang waktu, menyita waktu, tapi dengan begini nanti daun-daun muda akan terangsang muncul, dan pada saat musim kemarau nanti pohon kopi kita tidak dehidrasi dan segera memiliki daun-daun yang sehat pengganti dari daun-daun tua tersebut. Nah, jangan lupa juga membersihkan di sekitaran bawah pohon kopi, di seputaran tajuk daun itu rumput-rumput maupun dedaunan kering itu dibersihkan. Di kala musim penghujan seperti ini tidak perlu memakai cangkul, tapi bisa dengan menggunting atau menggunakan sabit atau mencabut rumput-rumput yang kira-kira besar. Kalau rumput kecil sih kami biarkan biasanya untuk membantu menyerap air. Nah, ini bisa Anda lihat nih, kopi bisa demikian subur walaupun di ketinggian yang kurang ideal menurut kami. Dengan memberikan pupuk atau media tanam yang gembur serta pupuk yang memadai, kalau kami menggunakan pupuk organik cair dan padat, maka tanaman kencur maupun kopi akan hidup berdampingan dan menghasilkan panen yang baik. Nah, ini kendala di sini adalah banyaknya pohon-pohon besar yang menutupi cahaya waktu pagi, hingga kami lakukan penjarangan. Tapi ini kami juga ada kekeliruan sedikit, kurang memberikan naungan di atas pohon kopi. Nah, ini biasanya 1:4 ya. Kalau panen kopi, panen kencur seperti yang saya sampaikan sebelumnya.
kopi juga ini bagus. Ini kopi umur 3,5 tahun sudah bisa berproduksi seperti ini. Itu bisa Anda lihat. Di sana kami tanami jahe, belum kami siangi rumputnya. Kalau jahe cenderung lebih kuat. Nah, ini di sela-sela pohon kopi, pohon pete, dan lain-lain kami beri tanaman alpukat. Ini alpukat pohon 1 tahun. Ini penampakan bisa dilihat kencur yang sudah kami siangi bisa menjadi bagus. Terima kasih, semoga menginspirasi. Dan sekali lagi ini hanya pengalaman kami. Bisa ditiru dan bisa juga tidak ditiru. Silakan klik tombol like bila menyukai. Dan silakan dibagikan kepada orang lain supaya menginspirasi melalui akun media sosial Anda. Semoga apa yang Anda budidayakan lebih sukses daripada yang kami budidaya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Kopi Kanuku. Okay.